Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Jumat 19 November 2021 dalam pekan ke-33 masa biasa. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab pertama Makabe, bab 4 ayat 36 sampai 37 dan ayat 52 sampai 59, dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 19 ayat 45 sampai 48. Kedua bacaan liturgi hari ini berbicara tentang upaya mentahirkan atau menyucikan bait Allah dari penyalahgunaannya. Pertanyaannya adalah, apa bentuk konkret, apa wujud konkret dari penyalahgunaan bait Allah itu? Yesus dalam bacaan Injil hari ini mengusir orang-orang yang berjualan di dalam bait Allah. Bait Allah yang sesungguhnya menjadi tempat doa justru dijadikan tempat berjual beli. Inilah wujud konkret, bentuk konkret dari penyalahgunaan bait Allah. Atau dalam bacaan yang pertama hari ini, bentuk konkret penyalahgunaan itu adalah di dalam bait Allah ada sebuah tempat yang namanya mesbah Allah yang biasa dipakai untuk mempersembahkan korban, dan korban itu dipersembahkan bagi Allah. Tetapi ketika bait Allah jatuh ke tangan musuh, bait Allah atau secara khusus mesbah itu memang tetap dipakai sebagai tempat mempersembahkan korban, tetapi tidak lagi kepada Allah, tetapi kepada dewa-dewa. Itu juga bentuk konkret dari penyalahgunaan bait Allah, bentuk konkret dari penajisan bait Allah. Saudari dan saudara yang terkasih, Yesus dalam bacaan Injil ketika melihat ada penyalahgunaan bait Allah, bukan lagi sebagai tempat doa, tetapi tempat berjual beli, Yesus berupaya mengusir orang-orang yang sedang berjualan saat itu. Yesus mengambil inisiatif dengan cara seperti itu, dengan aksinya seperti itu. Memang mungkin mengecewakan banyak orang yang berjual beli saat itu, tetapi aksinya itu mau memperlihatkan kepada orang-orang yang sedang berjualan bahwa bait Allah fungsinya itu tidak untuk berjual beli, tidak boleh dijadikan semacam pasar, tetapi bait Allah harus dikembalikan kepada fungsinya yang utama, yakni tempat untuk berdoa. Demikian juga yang dilakukan oleh Yudas Makabe dan saudara-saudaranya, seperti yang diceritakan dalam bacaan pertama. Dengan cara seperti itu, dia mau mengingatkan orang-orang Israel. Salah satu bagian penting dari bait Allah, mesbah Allah, yang sebelumnya dipakai untuk mempersembahkan korban untuk dewa-dewa, dengan cara itu Yudas Makabe menunjukkan kepada orang Israel peran sesungguhnya dari mesbah itu. Tempat mempersembahkan korban, tapi bukan untuk dewa-dewa, tetapi untuk Allah mereka, Allah yang telah menuntun mereka keluar dari tanah Mesir sampai ke tanah terjanji. Yudas Makabe dan saudara-saudaranya adalah orang yang mengambil peran mentahirkan kembali bait suci
Bait Allah secara khusus memperlihatkan peran yang asli dari mezbah itu. Saudari dan saudara yang terkasih, Bait Allah, entah katedral bahasa kita sekarang ini ataupun basilik untuk di Roma, atau gereja di paroki-paroki, atau kapel-kapel di stasi-stasi, saat ini biasanya tetap menjadi tempat untuk berdoa. Namun pertanyaannya, apakah kapel yang ada di stasi, atau gereja yang ada di paroki-paroki, atau katedral dalam keuskupan-keuskupan, ataupun basilika, apakah tempat-tempat itu sungguh murni, pure, digunakan sebagai tempat untuk berdoa? Ini pertanyaan refleksif untuk kita semua. Memang kita lihat, kita sendiri mungkin juga ada di sana untuk berdoa. Ada juga umat yang lain, saudara-saudari kita, ada di sana pada saat-saat tertentu untuk berdoa dalam perayaan Ekaristi ataupun kegiatan liturgis lainnya. Tetapi sekali lagi pertanyaannya, apakah betul-betul tempat-tempat itu dipakai untuk berkomunikasi, untuk berdialog, untuk berjumpa dengan Tuhan? Saudari dan saudara yang terkasih, kita harus realistis. Terkadang gereja, katedral, atau tempat-tempat doa itu memang secara fisik tempat di mana orang berkumpul untuk berdoa. Tetapi tidak jarang orang mempergunakan tempat itu bukan untuk berdoa, bukan untuk berelasi dengan Tuhan, tetapi dia mau berelasi, berbicara, ngomong-ngomong dengan teman-temannya, bukan berdialog dengan Tuhan. Artinya dia tidak menjadikan tempat itu tempat berdoa, di mana dia berelasi, kontak batin dengan Tuhan, tetapi dia justru menjadikan tempat itu tempat yang nyaman untuk bicara dengan teman-teman yang ada di sekitarnya. Itu juga bentuk penyalahgunaan dari tempat berdoa itu. Ada lagi yang lain, menjadikan gereja tempat berbisnis. Ada begitu banyak orang yang juga melihat gereja sebagai tempat di mana dia mengambil keuntungan secara bisnis. Ada banyak orang yang membangun gereja, yang memperbaiki gereja dengan perhitungan keuntungan bagi diri sendiri. Ada juga itu. Tapi ada juga bisnis rohani misalnya. Ada orang yang menjadikan gereja sebagai tempat di mana dia menonjolkan dirinya. Tempat di mana dia menyombongkan atau dia mengagung-agungkan dirinya. Atau dia menjadikan tempat itu atau aktivitas dalam gereja sebagai kesempatan, momen di mana dia menunjukkan kepada orang lain dia adalah orang yang hebat. Dia berbuat supaya dipuji oleh orang, tidak dengan niat yang tulus. Itu bisnis rohani. Nah, terhadap kenyataan yang seperti ini, itu pengamatan, dan saya kira kita harus jujur, hal-hal seperti itu bisa saja terjadi dalam kehidupan menggereja dan menggunakan gereja kesempatan untuk menyombongkan diri, untuk mengambil keuntungan dan lain sebagainya. Berarti peran gereja di sini tidak lagi pada jalannya yang benar, pada perannya yang sesungguhnya, yang asli, tetapi dijadikan tempat bisnis. Saudari dan saudara terkasih. Nah, kalau Yesus dalam bacaan pertama
adalah orang yang melihat hal yang terjadi itu yang tidak cocok dengan peran asli, peran utama dari Bait Allah sebagai tempat untuk berdoa. Yesus mengambil inisiatif untuk mengusir orang-orang yang berjualan di sana. Nah, andai kata di katedral atau basilika atau gereja atau tempat doa lainnya, kapel-kapel kecil, andai kata ada yang mengambil keuntungan yang berbisnis di sana, beranikah kita sebagai anggota gereja seperti Yesus atau seperti Yudas Makabe dalam bacaan pertama hari ini mengambil inisiatif untuk menyetopkan penyalahgunaan tempat doa itu untuk hal-hal yang manusiawi, untuk hal-hal yang duniawi. Saudari dan saudara terkasih, semoga permenungan secara khusus dilihat atau dalam bacaan Injil mengajak kita sekalian dan orang-orang yang mungkin mempergunakan kesempatan seperti itu untuk berhenti, stop. Jangan kita menyalahgunakan gereja, Bait Allah untuk hal-hal yang duniawi. Bait Allah, gereja, kapel, katedral adalah tempat di mana kita berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, juga secara bersama dalam sebuah persekutuan. Kita juga terinspirasi dari bacaan yang pertama, dari sikap, inisiatif Yudas Makabe untuk kembali ke jalan yang benar, untuk kembali kepada praktek hidup yang benar, terutama mempergunakan bagian kecil dari Bait Allah, Mezbah Allah, menjadi tempat mengorbankan apapun yang menjadi tuntutan dalam beribadah kepada Tuhan. Tapi bukan kita korbankan korban persembahan itu kepada dewa-dewa, tetapi hanya kepada Allah saja. Saudari dan saudara yang terkasih, semoga saya dan Anda makin memahami peran penting tempat berdoa, dan yang mungkin tidak kalah pentingnya, yakni diri kita sendiri adalah tempat di mana kita berjumpa dengan Tuhan. Diri kita, tubuh kita adalah Bait Allah. Apakah kita memahami itu? Dan apakah kita selalu berupaya supaya diri kita yang adalah Bait Allah, tempat kediaman Roh Kudus itu, sungguh kita jaga sehingga tetap pada arah yang benar, sehingga diri kita menjadi tempat yang layak bagi kediaman Allah Roh Kudus itu. Atau jangan sampai kita telah menyalahgunakan rumah ibadah yang sesungguhnya, yakni diri kita sebagai Bait Allah, untuk hal-hal yang manusiawi, yang duniawi, untuk hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Karena terkadang juga kita tidak menjaga kesucian diri kita sehingga menjadi tempat yang layak untuk Tuhan bersemayam. Kalau itu yang terjadi, kita harus mohon ampun dan kita mohon kekuatan dari Tuhan supaya kita sendirilah yang harus berinisiatif untuk mentahirkan dan untuk membuat diri kita pantas menjadi tempat kediaman Allah. Tuhan memberkati.